Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Alamsyah dengan NIM 196241115 dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya, Rachel Enora Emanuela dengan NIM 196240096, lalu ada Daniel Benaya Toar Supaat dengan NIM 196241008, lalu ada Mikael Benrael Tampu Bolon dengan NIM 196241142 akan menjelaskan tentang cara kerja lift. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi. Yang pertama, ada tujuan sistem, yaitu mengangkut objek. Pada kasus ini berupa manusia dari satu lantai ke lantai lainnya dengan efisien. Lalu yang kedua, ada komponen utama sistem yang berisi panel tombol, motor penggerak lift, sensor lantai, sensor muatan, sistem kontrol utama, dan pintu lift. Berikutnya, ada dekomposisi persoalan, yang dimana kita membagi menjadi 3. Yang pertama, dalam kondisi di dalam lift, lalu ada di luar lift, dan emergency. Yang pertama, dalam kondisi di dalam lift, terdapat pilihan lantai tujuan, lalu pintu otomatis tertutup atau pintu manual tertutup, lalu ada button emergency, dan lampu lift berada di lantai yang sedang dilalui. Berikutnya ada kondisi di luar lift, yaitu ada button naik atau turun, dan ada lampu lift berada di lantai yang sedang berjalan. Berikutnya ada emergency yang isinya muatan orang dan jumlah orang. Fungsi utama, yang pertama, mendapat input dari panel tombol luar lift. Yang kedua, bergerak menuju lantai tersebut dan membuka pintu. Yang ketiga, mendapatkan input dari pengguna, yaitu lantai tujuan, kemudian menutup pintu. Yang keempat, menentukan arah gerak lift, yaitu naik atau turun. Yang kelima, bergerak ke lantai yang dituju dan berhenti. Yang keenam, membuka dan menutup pintu saat sampai di tujuan. Lalu ada subfungsinya. Yang pertama, menangani input dari pengguna panel tombol. Lalu yang kedua, menentukan urutan pemberhentian berdasarkan input. Yang ketiga, menggerakkan lift ke arah yang ditentukan. Yang keempat, mengontrol pintu untuk membuka atau menutup. Yang kelima, mendeteksi apakah muatan lift berlebihan atau tidak. Lalu berikutnya ada abstraksi, yang mana fokus kita yaitu lantai asal, berikutnya lantai yang dituju, lalu ada berat penumpang, status pintu lift, dan arah gerak lift. Yang akan kita abaikan yaitu detail mekanisme fisik, sistem keamanan, dan estetika dan fasilitas kenyamanan. Oke, selanjutnya adalah pengenalan pola. Nah, untuk pengenalan pola sendiri yang ada pada cara kerja lift, sebenarnya ada beberapa pola yang memang kita sudah familiar atau sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh itu mengantri. Nah, tentunya mengantri ini sering kita lakukan ya di kehidupan kita sehari-hari. Hal ini tuh juga muncul polanya sama dengan cara kerja lift, yang dimana kalau kita misalnya mau menggunakan lift, kita tuh memang harus mengantri jika memang ada orang yang lebih dulu daripada kita. Atau misalnya jika kita sudah di dalam lift nih, ada orang yang memang lantainya itu ibaratnya lebih dekat lah dari lantai yang saat ini, sehingga dia tuh harus didahulukan. Kita harus mengantri giliran kita. Lalu untuk pola yang lainnya itu scheduling. Nah, scheduling juga pasti kita sering lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengatur jadwal. Hal ini juga terjadi sama pada cara kerja lift, yang dimana lift ini akan mengatur schedule atau sebuah runtutan, yang dimana dia itu akan mendahulukan memang seefisien mungkin sehingga lift bisa memenuhi permintaan kita. Yang selanjutnya adalah algoritma. Nah, algoritma ini kami buat dalam bentuk flowchart, yang dimana flowchart ini kami bagi lagi sesuai dengan fungsi dari lift tersebut. Nah, untuk flowchart yang pertama menunjukkan kondisi di mana ketika lift ingin merespon panggilan dari luar. Kondisi ini menunjukkan ketika ada seorang pengguna dari luar lift yang ingin memanggil lift untuk menggunakan lift. Lalu untuk flowchart yang kedua menunjukkan kondisi di mana ketika lift menerima input dari pengguna. Nah, kondisi di sini ketika seorang pengguna sudah ada di dalam lift dan dia menginput atau memencet dia ingin naik atau turun ke lantai berapa. Lalu untuk flowchart yang ketiga menunjukkan kondisi di mana ketika lift ingin menurunkan sebuah penumpang atau pengguna. Lalu untuk flowchart yang keempat, flowchart ini menunjukkan kondisi di mana ketika
lift ingin menjemput pengguna baru atau pengguna yang ingin menggunakan lift. Nah, pada kondisi ini dan kondisi sebelum-sebelumnya, lift juga akan memperhitungkan massa dari pengguna yang masuk, sehingga tidak kelebihan beban. Lalu untuk flowchart yang kelima adalah kondisi di mana ketika lift akan menentukan lantai terdekat. Nah, kondisi ini terjadi ketika ada input lebih dari satu dari seorang pengguna, dan pada saat itu juga lift akan menghitung dan juga menentukan lantai mana yang paling dekat dengan lantai saat ini. Dan lift akan memutuskan untuk mendatangkan lantai yang terdekat. Dan yang terakhir adalah flowchart gabungan dari data-data yang kami dapatkan dari flowchart sebelumnya, yang dimana flowchart ini menggambarkan bagaimana lift ini bekerja secara keseluruhan. Pada slide ini kita akan membahas dua pola penting dalam pengoperasian sistem lift, yaitu pola pemberhentian dan pola prioritas. Yang pertama, pola pemberhentian. Pola pemberhentian ini memastikan bahwa lift berhenti berdasarkan urutan lantai sesuai arah geraknya. Misalnya, jika lift sedang bergerak naik dan ada permintaan di lantai yang lebih tinggi, lift akan berhenti di setiap lantai yang relevan sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan semua permintaan yang berada di jalur yang sama terpenuhi dengan cepat dan tidak ada yang terlewat. Yang kedua adalah pola prioritas. Pola prioritas memberikan fokus pada efisiensi perjalanan lift. Lift hanya akan melayani lantai yang searah dengan arah geraknya saat ini. Jadi, semisal lift lagi bergerak ke atas, hanya permintaan di lantai atas yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, dengan cara ini, pola prioritas mengurangi waktu perjalanan keseluruhan dan meningkatkan efisiensi dari sistem. Kali ini aku akan menjelaskan implementasi program simulasi lift berbasis Python. Pertama, kita pakai sequence. Jadi program dimulai dengan memberikan informasi kepada pengguna seperti jumlah lantai dan kapasitas lift. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan permintaan dari luar lift, yaitu lantai asal dan arah perjalanan. Lift bergerak dari lantai saat ini ke lantai tujuan dan pintu terbuka untuk menurunkan atau menaikkan penumpang. Setelah melayani permintaan, lift kembali dari posisi idle atau melayani permintaan lainnya. Yang kedua adalah conditional. Yang pertama ada validasi input, memastikan input lantai berada dalam rentang yang valid, yaitu 0 sampai 5, dan arah perjalanan hanya dapat berupa naik atau turun. Berat maksimal yaitu 1000 kg. Sebelum menambahkan penumpang baru, program mengecek apakah total berat penumpang melebihi kapasitas maksimal. Kemudian arah pergerakan, lift hanya bergerak ke atas atau naik jika ada permintaan di lantai yang lebih tinggi, dan ke bawah atau turun jika ada permintaan dari lantai yang lebih rendah. Kemudian ada pemeriksaan penumpang. Ketika lift sampai di lantai tujuan, hanya penumpang dengan tujuan lantai tersebut yang akan keluar. Yang ketiga adalah loop atau perulangan. Program menggunakan loop untuk menangani permintaan lift secara berurutan. Lift terus melayani permintaan hingga tidak ada lagi antrean. Untuk setiap lantai yang dilalui, lift akan memeriksa apakah ada penumpang yang perlu keluar atau permintaan baru dari lantai tersebut. Selain itu, loop juga digunakan untuk mengecek apakah ada interupsi atau permintaan baru selama lift sedang bergerak. Kemudian yang terakhir adalah array atau daftar. Daftar permintaan, array digunakan untuk menyimpan permintaan dari luar lift dengan setiap elemen berisi informasi lantai asal dan arah perjalanan. Kemudian ada daftar penumpang, array menyimpan data setiap penumpang termasuk berat badan dan lantai tujuan mereka. Data ini diperbarui setiap kali ada penumpang masuk atau keluar. Kemudian ada manajemen array, elemen dalam array permintaan dan penumpang akan dipindahkan atau dihapus ketika permintaan selesai dilayani atau penumpang telah mencapai lantai tujuannya. Nah, sekarang kita masuk kepada deskripsi simulasi yang dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama input, yang kedua adalah proses, dan yang terakhir adalah output. Di input sendiri, pengguna memasukkan permintaan lantai asal dan arah yang berupa naik atau turun untuk memanggil lift. Yang kedua adalah pengguna memasukkan jumlah penumpang, berat badan masing-masing dalam satuan kilo, dan lantai tujuan mereka. Dan yang terakhir, selama perjalanan, pengguna bisa menambahkan permintaan baru atau nama lainnya interupsi. Yang kedua adalah proses yang dibagi menjadi 3. Pertama adalah validasi input untuk ngecek apakah lantai asal atau tujuan itu valid antara 0 sampai 5. Lalu pastikan berat total penumpang tidak melebihi 1000 kg yang merupakan kapasitas maksimal. Yang kedua adalah pergerakan lift, di mana lift bergerak ke lantai terdekat sesuai permintaan atau tujuan penumpang, dan lift melayani penumpang hingga semua tujuan selesai. Yang terakhir adalah penanganan kesalahan, di mana jika input salah, program menampilkan pesan error. Nah, yang ketiga adalah output, di mana status lift itu lantai saat ini, arah lift sekarang sedang naik atau turun. Lalu data penumpang yang bisa berupa berat badan, lantai tujuan, dan total berat dalam lift. Yang terakhir adalah pesan error jika terjadi kesalahan input atau kelebihan muatan.
Nah, untuk program liftnya sendiri kami rancang dalam beberapa sistem. Yang pertama, ada sistem naik atau turun di mana lift bergerak ke lantai terdekat berdasarkan permintaan dari penumpang atau pengguna di luar lift dengan prioritas naik atau turun sesuai posisi arah dia saat ini. Yang kedua adalah aturan kapasitas di mana lift hanya dapat mengangkut maksimal 13 orang atau berat total 1000 kg. Jika melebihi kapasitas, penumpang tambahan tidak diizinkan untuk masuk. Yang ketiga adalah tujuan lantai, di mana penumpang memilih lantai tujuan antara 0 sampai 5 saat berada di dalam lift, dan pengguna di luar lift dapat menentukan lantai asal serta arah perjalanannya untuk naik atau turun. Yang keempat adalah berhenti beroperasi. Berhenti beroperasi terjadi ketika lift tidak mendapatkan permintaan atau tujuan yang harus dilayani, yaitu berupa penumpang. Yang terakhir adalah fungsi panggilan dan interupsi, yaitu lift memprioritaskan panggilan dari lantai terdekat dan dapat berhenti di tengah perjalanan jika ada interupsi atau nama lainnya permintaan baru dari luar lift selama proses dia naik atau turun satu lantai. Nah, sekarang kita masuk kepada source code atau coding Python yang kami buat untuk simulasi lift. Yang pertama ada judul, deskripsi, dan kamus global program, di mana pada bagian ini menampilkan judul program dan deskripsinya serta kapasitas lift. Ini tuh adalah pengantar kepada pengguna mengenai apa yang dapat dilakukan oleh program. Yang kedua adalah variabel global. Pada bagian ini, variabel-variabel yang dibutuhkan untuk simulasi lift diinisialisasi dulu di awal. Variabel utama untuk mengatur keadaan lift dan mengelola data penumpang serta permintaan dari luar lift. Yang ketiga adalah menu utama dan pilihan pengguna. Ini adalah input pertama dari simulasi lift tersebut, di mana terdapat dua pilihan. Yang pilihan pertama adalah masukkan permintaan dari luar lift, yaitu si pengguna pertama. Yang kedua adalah keluar terjadi ketika lift telah selesai beroperasi atau ketika kita minta untuk lift tersebut berhenti beroperasi ketika tidak ada lagi penumpang di dalamnya. Dan di sini dimasukkan pilihan antara satu atau dua. Selanjutnya adalah menambahkan permintaan dari luar lift, di mana pada bagian ini pengguna diminta untuk memasukkan lantai asal dan arah untuk permintaan luar lift. Input validasi dilakukan untuk memastikan lantai berada dalam kisaran yang benar, yaitu antara 0 sampai 5, dan yang dimasukkan adalah naik atau turun. Melayani permintaan dan perpindahan lift. Jadi pada bagian ini itu bertugas untuk mencari tujuan lift terdekat dari posisi saat ini berdasarkan data penumpang dan permintaan. Lift akan menuju ke tujuan terdekat yang tersedia. Lalu ada proses perpindahan lift dan interupsi dari luar, di mana pada bagian ini lift akan bergerak ke lantai tujuan terdekat, baik naik atau turun. Selama perjalanan, ada kemungkinan interupsi dari luar yang meminta permintaan baru. Jika ada interupsi, permintaan baru akan diproses dan lift akan menjemput pengguna tersebut. Oke, selanjutnya adalah proses penurunan penumpang dan penjemputan penumpang baru. Jadi pada bagian ini, penumpang yang tujuannya sudah tercapai akan langsung keluar dari lift dengan tanda yaitu pintu terbuka dan penumpang keluar dari lift ke lantai yang dituju, mengurangi berat saat ini dan menggeser penumpang lainnya agar tidak ada tempat kosong dalam data penumpang. Nah, yang terakhir adalah proses penjemputan penumpang baru, interupsi, dan pembatasan kapasitas. Pada bagian ini, lift bertugas untuk menjemput penumpang baru ketika ada interupsi yang dilakukan pada saat ia mengantar seorang pengguna yang sudah berada di dalam lift. Pada saat itu, lift akan melihat dan memprioritaskan untuk arah yang sama dengan gerakan dia terlebih dahulu, baru dia akan menuju ke lantai yang terdekat. Lalu ada interupsi pada setiap lantai yang dituju. Jadi ketika dia naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, pada setiap naik tersebut terdapat time delay, yaitu selama 2 detik untuk kita bisa memasukkan input apakah ada yang menginterupsi, yang inputannya itu berupa Y atau N. Kalau Y berarti ada yang menginterupsi, artinya lift akan melihat apakah si penumpang baru ini akan dijemput terlebih dahulu atau penumpang yang berada di dalam akan diantar terlebih dahulu. Kalau N berarti tidak ada penumpang baru yang ingin masuk ke dalam lift, sehingga lift hanya akan mengantar penumpang yang berada di dalam. Dan pembatasan kapasitas terjadi ya untuk program ini, di mana kami membatasi menjadi 1000 kg saja, dan setiap penumpang yang masuk akan ditanya berapa kilogram mereka saat ini, termasuk barang bawaannya, dan kapasitas lift tersebut tidak melebihi 13 orang. Jadi akan dihitung 13 orang dan 1000 kilo. Ya, kesimpulannya adalah program komputasi dari pengoperasian lift harus memperhatikan kelengkapan setiap subsistem beserta komposisinya, karena hal tersebut akan berpengaruh pada keefektifan kerja dari lift. Hal ini dapat dibuat sesuai dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, yang merupakan beberapa aspek pemrograman dasar, misalnya looping, function, dan array yang digunakan dalam pembuatan program lift ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.